Sebelum momen pandemi, ketika kenyataan bahwa global warming ini sudah sangat parah, Palka itu tidak diberi ruang di masyarakat. Jadi kami memang dapat sudut pandang yang lebih disepelek kayak gitu. Sehingga di situ kami paham bahwa sebenarnya sasaran market kami bukan konversi ke pembelian, tapi lebih ke gerakan supaya kami punya nilai gitu. Bahan didapat dari mana ya? Kalau bunga-bunga itu selalu nembung, minta izin, boleh nggak bunga yang nggak dipakai lagi itu saya adopsi, mau diapain? Mau bikin kertas. Hah? Bikin kertas? Nama saya Pauline Pula. Kalau di Palka ini saya memang yang mengawali, jadi bisa dikatakan saya pemiliknya. Tapi sejauh ini saya lebih menempatkan diri sebagai yang menemani teman-teman sekarang sih. Kalau lokasinya Palka, kita sekarang ada kesempatan untuk bikin-bikin di daerah Kampung Mantri Jeruk, di Minggiran gitu. Awal mula Palka berdiri itu pas saya lulus kuliah 2013, kemudian 2 tahun kerja jadi arsitek, tapi saya tuh gelisah loh mas. Jadi kerja tetap sambil curi-curi waktu, sambil bikin-bikin di rumah. Nah, kelanjutan dari zaman kuliah, jadi saya tuh punya kecenderungan bikin buku sketsa sendiri. Tak jilid sendiri pakai kertas yang memang sesuai dengan kebutuhan saya, yang kalau jadi buku sketsa tuh nggak ada di toko-toko lain. Awalnya dari situ, membuat buku untuk diri saya sendiri. Nah, ternyata dari proses itu berlanjut sampai akhirnya saya tuh nemu banyak pengetahuan gimana cara menjilid buku jahit, mas. Ternyata di seluruh dunia metode menjilid jahit itu sangat beraneka ragam dan menghasilkan banyak profil atau jenis buku yang beraneka ragam juga. Kalau dilihat secara fungsi dan karakternya akhirnya macam-macam. Di situ aku punya ide, wah berarti bisa ya bikin buku khusus gitu yang untuk memfasilitasi kebutuhan teman-teman khusus juga gitu, yang kalau beli di toko tuh nggak ada. Jadi emang aku dulu akhirnya hadir sebagai artisan pembuat buku khusus. Nah di situ akhirnya aku ketemu sama teman-teman yang emang butuh dibikinin buku khusus mas. Sampai akhirnya bikin cuma untuk teman-teman terdekat. Terus akhirnya temennya temen, terus akhirnya lama-lama sampai sekarang gitu. Dulu saya tuh buka buku kamus bahasa Indonesia ceritanya. Nah, saya pengen cari kata yang jarang digunakan, terus artinya itu ruang, spasial. Jadi angan-angan saya, produk atau buku yang saya buat di Palka ini pengen digunakan sebagai ruang apapun untuk semua orang. Ruang imajinasi, ruang menyimpan ide, gitu. Nah, selama perjalanan, saya nggak sengaja waktu itu tuh ngelapak, terus ketemu sama orang, Mbak, itu kuliah atau sekolah di perkapalan ya? Saya kaget, wah enggak mas, tapi kok namanya tentang kapal ya? Terus saya baru sadar kok, wah kamu mengerjakan, tapi malah bagus ya, secara arti yang sebenarnya dan angan-angan saya masih sinergi lah. Jadi sampai sekarang Palka menjadi lambung kecil yang penuh dengan memori dan arsip-arsip kreatif gitu. Baik di studio sendiri karena kami memenuhi Palka ini dengan kreasi dan ide-ide eksperimen, tapi juga untuk teman-teman yang menggunakan karya kami untuk mengarsipkan ide, mengarsipkan sketsa mereka, catatan perjalanan dan macam-macam. Ya pasti, karena memang awal untuk pengen membuat buku kan saya menggunakan kertas-kertas sisa dari zaman kuliah juga. Dan waktu itu saya berangkat tanpa ada modal fresh money apapun kan. Jadi
Prinsip saya itu menggunakan apa yang ada tanpa membeli yang baru, tapi menghasilkan nilai karya atau produk yang baru yang lebih tinggi. Daur ulang ini sebenarnya baru aku lakukan pas pandemi, Mas. Jadi pas Palka mulai di tahun ke-5 dan ke-6 kira-kira. Walaupun sebenarnya sebelum aku mulai belajar menjilid buku, aku pun juga sangat suka dengan kertas. Saya juga sudah melakukan riset atau ngulik-ngulik tentang proses pembuatan kertas dan daur ulang itu sendiri. Nah, tapi baru bisa terrealisasikan pelan-pelan dan baru bisa terrealisasi untuk menjadi produsen atau pembuat buku yang proses produksinya itu melingkar, itu baru mulai di tahun ke-5 dan ke-6. Memakai produk bekas dan memanfaatkan limbah supaya tidak terbuang di TPA, bertanggung jawab akan limbah produksi kami sendiri, memanfaatkan material yang tidak perlu jauh-jauh datang. Memang dari awal kami ingin seperti itu dan pelan-pelan akhirnya menjadi konsisten. Cara yang paling kami jaga konsistensinya adalah awalnya memang dari saya, idealis itu. Saya mulai menjaganya mulai dari tim saya sendiri dulu. Jadi teman-teman yang terlibat di Palka juga saya pastikan juga melakukan nilai-nilai yang sama. Minimal kalau misalnya jajan atau menggunakan produk sekali pakai gitu, harus bertanggung jawab bagaimana kemudian sampah itu. Cara gamblangnya sih kalau bisa diceritakan, hal yang mereka lakukan di studio secara nggak langsung juga diterapkan di rumah mereka. Jadi nggak cuma saya, kami, yaitu saya dan tim dengan teman-teman, itu merasa percaya diri. Akhirnya nge-impact ke tetangga mereka. Sehingga apa yang kami ceritakan ini juga energinya sampai ke mereka juga gitu, Mas. Begitu juga dengan sahabat-sahabat Palka yang juga akhirnya mengenal ini produknya kayak apa sih. Terus akhirnya mereka membeli, datang ke toko, datang ke beberapa tempat di mana produk kami ada. Terus akhirnya di situ mereka ngelihat sendiri, oh iya produknya emang beda, kertasnya beda, pewarnaannya, pigmentasinya beda, cara membuatnya beda. Kalau dibandingkan dengan kertas pabrikan, jujur dari segi material untuk menggambar atau menulis kami jauh, karena kertas pabrik itu jelas lebih konsisten ketebalannya, kemudian lebih bersih, terus warna juga tonnya sama semua ya. Tapi kalau dari sudut pandang orang yang tidak pada umumnya, kertas kami justru lebih unggul dari segi value ada cerita di balik pembuatan itu, bagaimana kami memilih bahan, dan saya pun yakin ketika kertas saya dan produk saya diukur secara jejak karbonnya, secara imbas limbah kepada lingkungan, produk Palka jauh lebih bertanggung jawab daripada produk-produk pabrik itu. Kemudian impact-nya ke harga. Kertas kami jauh lebih mahal daripada kertas pabrik karena hampir 90% proses pembuatan kertas kami itu dengan tangan, sehingga sebagian besar harga kami bayarkan kepada pengrajin, sehingga impact-nya tidak hanya kepada Palka, tapi lebih banyak kepada jasa-jasa artisan yang mengerjakan produk itu, sehingga mereka pun juga lebih berdaya. Karena kami punya produk itu jenisnya macam-macam dari turunan sekian banyak proses daur ulang. Tetapi salah satu yang paling pendek prosesnya itu misalnya, ini contohnya ya, seperti ini. Ini contoh bunga marigold yang kami adopsi dari acara Disnatalis UGM 70 kemarin. Itu kan mereka bikin flower carpet tuh, bunga marigold semua. Nah, bunganya itu kan udah layu. Kemudian kami ambil semua bunganya marigold itu, kelopaknya kami guntingin. Nah, terus kelopaknya kami fermentasi. Terus kami campur dengan kertas bekas limbah produksi dari studio buku kami. Terus kami campur, kami berikan perekat dari bahan alam. Kemudian kami cetak
Proses cetak kami itu masih menggunakan manual, jadi pakai screen, terus digesut pakai rakel sablon gitu Mas. Tercetak di karpet kemudian dijemur. Nah kebetulan belakangku ini jemuran kertas ini. Nah setelah kering jadilah seperti ini. Jadi mulai dari pigmen sampai teksturnya ini bunga marigold. Nah kalau pewarnaan biasanya contohnya kayak gini. Nih. Nah ini satu bendel, ini sebenarnya turunan dari kertas daur ulang yang kami campur pigmen ekstraksi macam-macam. Contohnya kalau warna merah bata ini contohnya dari kayu tinggi. Terus kalau yang agak pink ini contohnya dari kertas HVS campur ke tinggi juga. Ini dari mahoni, terus misalnya ini dari umbi kunir ya. Iya, ini dari aroma sampai tekstur kunyit banget. Jadi memang sensasinya akhirnya seru banget. Dari warna satu bendel ini ada sekitar 50-an, ini ada 50 gradasi warna. Jadi kita sedang mengkoleksi banyak gradien warna dengan pigmen-pigmen alam. Biasanya habis dari kertas ini kami eksplorasi menjadi buku. Nah, buku kami pun juga ada banyak jenisnya, mulai dari jenis sampulnya yang menggunakan kertas daur ulang kami, kan variannya banyak. Terus sampai ke jenis bindingannya Mas, ada yang hardcover, ada yang softcover, ada yang traveler notebook, ada yang bisa di-refill, jadi macam-macam. Target market dari Palka ya, sebenarnya saya merasa market saya berhasil ketika saya sudah membentuk suatu komunitas. Jadi ada orang-orang atau sekelompok masyarakat, kami nyebutnya sahabat Palka, yang terinspirasi dengan Palka, bisa menggunakan produk Palka untuk membuat produk-produk dia. Karena sebenarnya yang kami tawarkan itu adalah inspirasi sih. Ya walaupun sebenarnya ternyata ada juga orang yang membeli produk kami untuk digunakan dalam bentuk jadi. Tapi sebenarnya target pasar kami adalah gerakan Mas. Mengelola sampah sebagai sesuatu yang mempunyai nilai, itu berarti kita punya sudut pandang sudah berbeda dalam melihat sampah itu sendiri Mas. Selama ini kan sampah akhirnya menjadi masalah karena kita menganggap sampah itu sisa kita, sisa yang akhirnya nggak mau kita urusin. Itu kan hal yang tidak bertanggung jawab ya sebenarnya. Tapi ketika seseorang atau kelompok sudah mulai berubah, bahkan sudah mau memproses sampah-sampah itu untuk menjadi hal yang lebih berguna, lebih bermanfaat, nggak perlu dijual lah, misalnya digunakan lagi, itu sudah level yang lebih tinggi, bahwa sebenarnya sudut pandang dia untuk menyikapi sisa dari hidup dia yang biasa kita sebut sampah itu sudah berubah gitu, sehingga lebih bertanggung jawab dalam menghasilkan sampah, justru lama-lama tidak menghasilkan sampah gitu. Hal yang paling susah itu Mas, aku nggak bisa ngendaliin egoku untuk tidak berhenti. Aku sering kecapean Mas. Tapi kalau yang paling menantang itu kompromi dengan pengusaha yang punya modal lebih tinggi. Kan mereka ini ya praktis banget ya logikanya. Jadi saya tuh sering harus menjelaskan bahwa ini proses panjang, ini proses tidak sederhana. Aku nggak mau kamu beli harga murah gitu-gitu kan. Itu rumit. Yang membuat bahagia dan sedih bagi saya pribadi, karena saat ini saya seorang ibu ya. Jadi saya harus membagi banyak perhatian yang harusnya dengan anak, tapi saya juga punya Palka sehingga ada kesedihan di situ. Tapi kalau yang membuat bahagia di Palka ini ternyata saya tidak hanya belajar untuk membesarkan sebuah brand, tetapi saya belajar banyak hal tentang kemanusiaan, tentang lingkungan. Tapi yang paling berkesan bagi saya adalah tentang humanisme. Dan misi saya yang paling membuat saya bahagia adalah supaya mereka juga bisa melakukannya di rumah, di komunitasnya gitu. Minimal di rumahnya lah. Dan seumur hidupnya. Itu sih Mas. Harapan dan impian Palka ya. Kami ingin Palka umurnya panjang Mas.
Semua proses itu bisa kami lakukan dengan sadar. Karena selama 10 tahun ini ketika kami melaluinya dengan tidak terburu-buru, ada banyak hal yang kami pelajari juga. Pasti ada banyak pengaruh baik yang bisa kami karyakan bersama dengan semua pihak gitu. Nggak cuma orang ya, tapi juga dengan lingkungan di sekitar kami. Arti kesuksesan bagi kami di fase sekarang ini sederhana Mas, berani untuk istirahat. Walaupun ngomongin tentang green, ramah lingkungan, mindful, tapi ternyata di setiap proses kami yang juga penuh inspirasi, itu juga melelahkan. Istirahat atau jeda itu penting dan ternyata sulit. Sulit sekali. Sukses adalah ketika tahu kapan jeda dan bisa memulai lagi, itu menurut kami. Bersama bermetamorfosa.